Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menanam bibit ciplukan atau pohon ciplukan. Tapi sebelumnya, jika Anda belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika Anda ada sebuah pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, jadi di Bandung Farmer ini kita menyediakan berbagai jenis bibit-bibitan, ada bibit buah-buahan, ada bibit sayur-sayuran juga, salah satunya yaitu bibit ciplukan. Nah, bibit ciplukannya seperti ini. Jadi, kalau misalkan order di Bandung Farmer, akan mendapatkan bibit ciplukan seperti ini ya. Kondisinya dilakukan seperti ini, dan juga akan mendapatkan cara perawatannya ya, atau rekomendasi perawatan dari Bandung Farmer untuk ciplukan ini. Dan juga kita juga menyediakan buah ciplukannya, kita ready banyak setiap hari. Terus juga ada olah-olahannya, ada selai ciplukan, ada dodol ciplukan, ada kerupuk ciplukan, dan ada kismis ciplukan juga. Dan juga ini ciplukan ini kayak akan khasiat atau manfaat untuk kesehatan banyak banget ya, untuk yang baik yang sakit maupun yang sehat, itu banyak banget manfaatnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan paketnya, kalau misalkan order di Bandung Farmer, itu disarankan untuk membuatkan video unboxing atau ketika paket datang itu dibuatkan videonya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, seperti barangnya kurang atau ada kesalahan gitu, itu proses komplain atau klaimnya itu mudah dan cepat. Beda kalau misalkan tanpa video unboxing ya, gitu. Terus juga kalau misalkan order di Bandung Farmer itu mendapatkan harga yang spesial ya, karena kita produksi sendiri jadi harganya juga kompetitif ya, dalam kurung murah gitu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi kalau misalkan kita mau nanam ciplukan, apa aja yang harus kita sediakan? Yang pertama pot atau polybag ya. Karena di sini saya menggunakan polybag, jadi kita pakai polybag aja ya. Nah, ukuran polybagnya atau potnya, kalau ukurannya bulat seperti ini, itu minimal 15 cm diameternya ya, minimal. Lebih besar lebih bagus. Kalau misalkan yang kotak itu sisi-sisinya 15 cm, 15 cm juga minimal gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah pohonnya besar, itu disarankan untuk dipindahkan ke lahan yang lebih besar atau pot yang lebih besar karena buah ciplukan ini pohonnya cukup besar ya. Kalau misalkan dipaksain di polybag yang seperti ini aja, nanti tidak akan berbuah dengan maksimal gitu. Oke, selanjutnya yang harus kita sediakan juga yaitu kalau di kita namanya koret ya, kalau di Sunda, kalau di daerah masing-masing saya kurang tahu. Nah, ini kita akan membuat lubang di tengah-tengah ini ya, gitu. Nah, kita akan membuat lubang di sini. Oke. Nah, sudah membuat lubang seperti ini, terus kita gunting ya. Kita akan menggunting polybagnya ya. Jadi ini kesalahan banyak orang. Jadi ada yang suka langsung dicabut gitu, dicabut, ditanemin gitu. Jangan ya, karena lebih bagus digunting seperti ini supaya tidak mati ya, akarnya tidak keganggu gitu. Nah, kita gunting dari bawah seperti ini. Oke, kita gunting. Terus kita gunting ke atas ya, seperti ini. Nah, gunting seperti ini. Oke. Nah, terus kita langsung pindahkan. Nah, seperti ini. Langsung pindahkan ke polybag atau pot yang udah kita sediakan ya. Nah, setelah itu langsung kita rapihkan. Kita ratakan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal siram dan kita rawat sampai berbuah gitu. Nanti kita panen buahnya, kita nikmatin ya hasil proses dari perawatannya gitu. Nah, untuk perawatannya kita juga kalau misalkan menemukan hama, itu kita pakai obat hama ya. Di Bandung Farmer telah menyediakan obat hama juga untuk tanaman-tanaman seperti ciplukan ini. Dan juga kita juga menyediakan nutrisi atau pupuknya supaya berkembang dengan maksimal karena tumbuhan juga perlu nutrisi ya gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal rawat sampai tumbuh ya. Dan kalau misalkan
tingginya udah lebih dari 50 cm, itu disarankan dipindahkan ke lahan yang lebih besar ya, supaya berbuahnya lebih maksimal. Gitu caranya seperti tadi, kita tinggal sobek aja polybag-nya, terus lahannya kita buat lubang seukuran ini ya, kita buat lubang, terus kita tinggal pindahkan ke lubang yang udah tadi kita buat gitu. Tinggal tunggu deh sampai lebih besar lagi pohon ciplukannya. Terus juga pohon ciplukan ini berbuahnya sekitar 3 sampai 5 bulan, rata-rata 3 bulanan ya, 3 bulanan itu berbuah dan masa umur berbuahnya itu sampai 1 tahun gitu. Jadi bisa panen kalau misalkan dirawat dengan maksimal ya, dikasih pupuk dan sebagainya, itu bisa panen seminggu 2 kali atau 2 hari sekali, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau misalkan ada yang kurang lengkap, ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan langsung tanyakan ke admin kami yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalkan Anda mau order, silahkan langsung hubungi admin kami juga. Nomor WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.